Nama saya Dwi Ayu Chandra dari kelas Magister Bisnis dan Marketing UC. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas kuliah terkait penjelasan tentang strategi bisnis yang berhubungan dengan Lean Canvas. Untuk lebih jelas dan detail, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Setiap bisnis yang dibangun harus didasari dengan keinginan konsumen serta strategi bisnis yang jelas agar bisa mendapatkan keuntungan perusahaan. Lean market adalah sebuah konsep dan template dalam metodologi yang digunakan oleh para pengusaha dan pembisnis untuk membantu dalam memecahkan ide bisnis agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Dibuat oleh Asmoria, Lean Canvas diadaptasi dari bisnis model Canvas atau BMC yang diciptakan oleh Alexander Osterwalder. Lean Canvas berguna untuk menilai dan meningkatkan model bisnis, terutama untuk startup yang ingin mencapai keberhasilan bisnis dengan cepat dan efisien. Lean Startup berfokus pada penyesuaian produk dan pasar. Ini melibatkan proses iteratif untuk memvalidasi ide dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Lean Market adalah proses yang terus-menerus untuk memvalidasi ide dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dengan fokus pada eksperimen, iterasi, dan feedback dari pelanggan. Komponen utama yang ada di Lean Canvas adalah satu, problem dan existing alternatif, yaitu mengidentifikasi masalah utama yang perlu diselesaikan serta apa yang dilakukan orang lain untuk memecahkan masalah tersebut dengan mereview langkah yang sebelumnya sudah diterapkan. Yang kedua, solusi, yaitu menyediakan setidaknya 3 fitur yang dibuat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pengguna. 3. Key metric, yaitu menjelaskan metrik utama yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan bisnis. Yang keempat, Unique Value Proposition atau UVP dan High Level Concept, yaitu menjelaskan keunikan bisnis yang menjadi ciri khas dari produk atau layanan dan menentukan hasil konsep atau strategi tertinggi yang kita lakukan. Yang kelima, unfair advantage, yaitu menjelaskan keuntungan yang tidak adil yang dimiliki bisnis yang tidak dapat dimiliki oleh pesaing. Yang keenam, channel, yaitu menentukan saluran yang akan digunakan untuk menjangkau pelanggan seperti online, offline, atau kombinasi keduanya. Yang ketujuh, yaitu customer segmented dan adopter, yaitu menentukan siapa target pelanggan yang akan dituju berdasarkan demografik, psikografik, lifestyle, atau behavior, dan menentukan pelanggan pertama yang sesuai dengan bisnis. Yang kedelapan, cost structure, yaitu menjelaskan struktur biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dan operasional. Yang terakhir, revenue stream, yaitu menjelaskan aliran pendapatan yang akan dihasilkan dari bisnis. Plaza BRI Surabaya merupakan salah satu gedung perkantoran yang disewakan sekaligus ikonik milik Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia atau DPBRI yang terletak di kawasan Segitiga Emas, Surabaya. Dalam konteks sewa office building, pengaplikasian komponen Lean Canvas dapat didetailkan sebagai berikut. Yang pertama, problem, meliputi kebijaksanaan internal perusahaan yang kurang fleksibel. 2. Birokrasi yang berlapis dalam pengambilan keputusan. 3. Kurangnya inovasi dan auditing. Serta yang terakhir adalah karena adanya royalti ke pemerintah sehingga kurang fleksibel untuk harga sewa. Untuk existing alternatif, yaitu mengikuti peraturan yang ada karena perusahaan under BUMN. Yang kedua, peningkatan servis yang excellent. Yang ketiga, mix and match sebuah keputusan untuk strategi operasional. Dan yang terakhir adalah menyediakan space office yang lengkap dengan interior. 3. Solusi, meliputi leader, harus open-minded terhadap teknologi dan inovasi. Yang kedua, penyesuaian dengan market. Yang ketiga, peramajaan gedung dengan teknologi dan maintain dari engineering. Yang keempat, fleksibilitas birokrasi dan otonomi di project masing-masing.
Dan yang terakhir adalah menyediakan ruang kantor yang siap dihuni serta bekerja sama dengan IWG Group. 4. Key metric. Key metric meliputi yang pertama zero complaint karena fasilitas dan service yang terbaik. Yang kedua, peningkatan tingkat okupansi gedung. Yang ketiga, add value building dengan adanya kualitas gedung yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah peningkatan mutu yang akan berpengaruh pada inquiry. Yang kelima adalah customer segmented, dibagi menjadi 4, yaitu mass market adalah perusahaan yang membutuhkan ruang kantor yang fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, segmented atau specialist market, yaitu perusahaan yang membutuhkan kualifikasi khusus, misalkan akses yang di tengah kota, lokasi yang strategis, sistem keamanan, dan lain-lain. Yang ketiga, green building market, yaitu perusahaan yang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan terkait gedung perkantoran yang ramah lingkungan. Dan yang keempat adalah high-end market, atau perusahaan yang membutuhkan fasilitas kantor dengan yang sangat mewah dan kebutuhan khusus yang tinggi seperti helipad, penthouse, dan lain-lain. Yang keenam, early adopter meliputi BRI Group karena gedung plaza BRI under management dan sister company dari BRI Group. Yang kedua, perusahaan di bidang shipping dan forwarding karena anchor tenant mayoritas adalah perusahaan di bidang tersebut. Selanjutnya adalah cost structure. Cost structure meliputi variable cost dan fixed cost. Variable cost meliputi biaya komisi, entertainment, maintenance, cashless dana, biaya pendidikan. Dan fixed cost meliputi OPEX, pembelian peralatan dan kebutuhan manajemen, pembayaran retribusi untuk pemerintahan, dan pembayaran iklan, seragam, gaji, dan utilitas. Selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream ada dua, yaitu transaction revenue dan recurring revenue. Transaction revenue berfokus pada kegiatan yang memperoleh aliran dana dengan menggunakan sistem sekali bayar dalam satu transaksi. Contohnya layanan kantor, mesin fotokopi, printer. Yang kedua maintenance dan service. Dan yang ketiga adalah penggunaan overtime, electricity, atau air conditioner. Selanjutnya adalah recurring revenue, yaitu aliran pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas yang berulang, contohnya sewa ruang kantor, pendapatan dari coworking, pendapatan dari virtual office, dan parking kendaraan dari tenan. Yang terakhir adalah unfair advantage, yang meliputi 1. Proprietary technology, yaitu teknologi yang digunakan dan tidak dipunyai oleh pesaing. Yang kedua, expertise and experience, yaitu keahlian khusus dalam bidang hospitality dan maintenance. Yang ketiga adalah exclusive partnership, yaitu organisasi yang berpengaruh pada industri sewa, yaitu grup dari Bank BRI sebagai bank terbaik. Selanjutnya adalah regulatory mastery, yaitu navigasi dalam industri sewa ruangan yang menjadi keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir adalah network effect, yaitu memiliki platform yang bernilai seiring dengan pengadaan penggunanya, yaitu adanya BRI dari BUMN Group. Dengan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Lean Canvas dirancang untuk membantu pengusaha dalam mengidentifikasi masalah, menemukan solusi, dan mengukur keberhasilan bisnis dengan cepat dan efisien. Nah, pada office building, Lean Canvas dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi perusahaan sewa, seperti biaya operasional yang tinggi, menemukan solusi teknologi, mengidentifikasi harga sewa, sekaligus untuk mengoptimalkan efisiensi untuk operasional. Ini akan membantu perusahaan pada sewa office building dalam mengelola bisnis agar lebih efisien dan efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.